Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan kesehatan yang sempurna buat kita bersama, memberikan kita kesempatan untuk hidup kembali, di mana Allah masih memberikan nyawa kepada kita. Dan nyawa ini sifatnya sangat terbatas sekali. Nabi menyebutkan dalam hadis sahih, a'maru ummati baina sittin wa sab'in, bahwa umur umatku itu berkisar antara 60 sampai dengan 70 tahun. Maka kita tidak selamanya hidup. Suatu saat Allah akan memanggil nyawa kita dan menjemput ajal kita. Mudah-mudahan ketika nyawa ini masih diberikan, kita menggunakan nyawa ini untuk berbuat kebaikan dan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula tidak lupa kita menyampaikan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita dapat bertemu dengan beliau, dapat melihat wajah beliau, dan insya Allah kita akan masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Inspirasi Kalbu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ini selain hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga, di mana ada satu hal yang sangat penting, yang sangat urgen, yang juga sebagai pondasi hubungan kita dengan Allah dan juga sebagai hidup kita dengan sesama masyarakat, di mana kita saling berinteraksi dalam bersosial. Kita harus memiliki yang namanya akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Salah satu misi Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah ke atas permukaan bumi ini, itu adalah untuk memperbaiki akhlak. Ya, ini yang paling penting, memperbaiki akhlak. Dan Nabi Muhammad awal mula dakwah beliau itu bukan memerintahkan orang untuk sholat, tetapi awal mula dakwah Nabi Muhammad itu, bahkan sebelum beliau menjadi seorang Rasul, maka yang beliau tonjolkan, yang beliau perlihatkan kepada manusia itu adalah akhlak yang mulia. Sehingga orang-orang di masa jahiliyah dahulu telah mengenal Nabi Muhammad itu sosok yang memiliki akhlak yang terpuji. Mereka mengenalnya, menyebutnya Muhammad itu sebagai Al-Amin, orang yang dipercaya. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad utamanya adalah membawa misi akhlak yang mulia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, ya, memuji secara lebih spesifik, secara lebih khusus, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wahai Muhammad, engkau adalah sosok pribadi yang benar-benar memiliki akhlak yang terpuji. Ini adalah pujian Allah. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang memiliki akhlak terpuji itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyanjungnya. Nabi Muhammad beliau punya akhlak yang tinggi, maka disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita melihat beberapa akhlak yang mulia, akhlak terpuji yang kita harus menghiaskan diri kita dengan akhlak tersebut. Sebab sekarang ini mungkin banyak orang yang rajin beribadah kepada Allah, itu tidak salah, ya. Di mana dia rajin sholat malam, rajin puasa sunat, itu tidak salah. Tetapi terkadang ada orang yang hanya melebihkan dari sisi ibadah kepada Allah. Sholatnya malam, ya, di malam hari dia bangun tahajud, sholat 5 waktu berjamaah dia kerjakan, puasa Senin Kamis dan lain-lain. Tapi sisi lain, akhlaknya nggak bagus, ya. Perbuatannya ini selalu perbuatan yang memang menyinggung perasaan orang lain. Ini ada cerita di mana ada seorang perempuan meninggal dunia. Ini Aisyah menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ini orang pasti masuk surga. Apa sebabnya dia masuk surga dalam anggapan Aisyah? Sebab dia itu taqumul lail, malam-malam dia bangun sholat malam, tahajud nggak pernah dia tinggalkan. Kemudian watasumun nahar, dan dia, perempuan ini, di siang hari dia berpuasa terus, puasa sunat. Maka kata Rasul apa? Lah, dia itu nggak masuk surga. Jadi heran Aisyah, wahai Rasul, kenapa dia nggak masuk surga? Bukankah dia itu orang yang taat kepada Allah, orang yang beragama, orang yang sangat luar biasa, terpuji akhlaknya, ya, terpuji agamanya, ya, dari segi agama terpuji. Tetapi dari segi akhlaknya
ini buruk. Apa kata Rasul? Tu'dhi jarahu. Dia suka mengganggu tetangganya dengan lisannya. Nah, dia suka menyakiti orang lain dengan lidahnya. Sehingga yang awal mulanya jatahnya itu masuk surga, kalau lihat dari segi ibadahnya, tetapi di sisi lain dari segi kemanusiaan, ya, dari segi hubungan sosialnya dengan manusia, maka ini tidak bagus, tidak baik, sehingga dia itu, kata Rasul, masuk dalam api neraka wal'iyadzubillah. Maka ini dalam hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita hidup bukan semata-mata ibadah yang kita kejar, tetapi kita hidup ibadah, kita rajin kepada Allah, tetapi juga dari segi sosial, dari segi kemanusiaan, dari segi hubungan kita dengan sesama, juga kita harus memperhatikan dengan akhlak-akhlak terpuji yang harus kita sampaikan, yang harus kita suguhkan kepada saudara-saudara kita. Ada 4 yang akan kami sampaikan akhlak terpuji itu. Yang pertama sekali adalah sesuai dengan sabda Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhiratnya, hendaklah dia berkata yang baik atau lebih bagus dia itu diam. Nah, ini yang pertama apa? Hendaklah dia berkata yang baik atau lebih bagus dia itu diam. Nah, banyak sekarang orang dengan lisannya itu dia mencaci orang, menghina orang, mencemooh orang, ya. Jadi jangan, hindari itu. Kalau ada orang yang banyak bicara, maka kita diam, dan diam itu adalah emas, kata pepatah. Maka yang pertama tadi itu berkaitan dengan hifdzul lisan, menjaga lidah. Maka kita jaga lidah kita, akhlak kita kepada orang adalah kita jaga lidah kita. Sehingga kalau kita berbicara dengan orang lain, berbicara dengan lembut, dengan santun, tidak menyakiti perasaan orang lain. Maka banyak orang ketika dia berbicara, itu banyak orang tersinggung. Asal dia ngomong, itu ada aja orang tersinggung. Atau sengaja dia ngomong, tapi omongannya itu memang untuk menyinggung perasaan orang lain. Ini tidak benar, bukan akhlak yang terpuji. Begitu juga ada orang kalau dia udah berkumpul dengan sesama kawan-kawannya, maka dia menggosip. Nah, ini gosip ini bahaya. Ya, kalau orang menggosip itu dapat ya menghilangkan pahala dia dan juga dapat mendatangkan dosa kepada dia. Nah, jadi ini bahaya sekali. Oleh karena itu, gosip itu dihindari. Kalau ada orang menggosip di sekitar kita, kita diam saja. Jangan nanti kita ikut nguping gitu ya. Nah, kalau ikut nguping, ikut kebagian dosa. Ada juga orang sengaja dia nguping, nanti dia sampaikan kepada orang lain. Begitu juga menfitnah, ya, dan lain-lain sebagainya. Ini jangan kita lakukan. Makanya perbanyak diri kita ini sebenarnya untuk banyak diam. Sekarang kita banyak warung kopi di sekitar kita. Kita ngobrol berjam-jam ya di warung kopi, itu ada aja yang kita bicarakan. Maka hindari banyak berbicara. Maka boleh berbicara, tapi berbicara yang baik, menyampaikan pesan-pesan nasihat, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran dan lain-lain sebagainya. Sehingga dengan demikian, kalau ini kita jaga, insya Allah kita menjadi orang-orang yang berakhlak yang mulia. Yang kedua, akhlak terpuji itu Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis sahih, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia menyambung hubungan silaturahmi. Ini banyak sekarang kita lihat ada orang itu nggak baik dengan kawannya, nggak baik dengan saudaranya. Banyak mungkin saudara kandung ya, dia adik-beradik, nggak sayang lagi bersilaturahmi. Sudah putus hubungan gara-gara masalah ekonomi, gara-gara masalah harta warisan, dan berbagai macam persoalan lain, sehingga ini membuat hubungan persaudaraan itu menjadi terputus. Jadi kata Rasul apa ini harus kita ingat, la yadkhul jannah qati'ur rahim.
tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahim. Ini ingat. Kalau seandainya kita dulu baik dengan kawan kita, kita nggak lagi jumpa dengan dia, nggak lagi bertutur sapa dengan dia. Kita dulu baik dengan saudara kita, tapi udah kita cut hubungan dengan dia. Ini ingat, ini membatasi kita untuk masuk dalam surga. Bagaimana caranya? Kalau seandainya ada orang yang berbuat salah ya dengan kita, kita maafkan dia. Walaupun kita tahu dia yang salah dan kita mungkin mengaku kita benar, datangi dia. Ya, jabat tangan dia. Karena dalam hadis disebutkan bahwa orang yang berjabat tangan itu dapat menggugurkan dosa antara keduanya. Ini silaturahmi ini penting untuk kita jalankan, bahkan dalam hadis sahih yang disebutkan man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsalahu fi asarihi falyasir rahimahu. Siapa yang ingin Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezekinya dan juga Allah panjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahim. Nah, ini kalau seandainya kita misalnya menyambung silaturahim itu mudah rezeki. Kita mungkin kalau banyak kawan, jam 12 kita pergi ke rumah kawan ya. Nah, itu ada aja makanan yang dihidangkan buat kita. Itu mudah rezeki namanya. Coba kalau seandainya kita nggak hubungan silaturahminya dengan kawan-kawan nggak bagus. Kalau kita pergi jam 12 siang ke rumah dia ditutup pintu. Nah, ini tandanya bahwa silaturahmi nggak bagus dengan dia. Tapi kalau bagus silaturahmi itu, orang akan senang dengan kita. Ini para pemirsa inspirasi kalbu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sempat kita memutus hubungan silaturahmi, dan ini bukan akhlak yang terpuji. Yang ketiga, yang berkaitan dengan akhlak yang mulia itu Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam hadis sahih, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat, ya, beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia itu untuk menghormati, memuliakan daripada tetangganya. Nah, ini tetangga disebutkan. Jadi akhlak dengan tetangga. Kalau yang pertama tadi, tentu ini berkaitan dengan menjaga lisan, ya. Yang kedua itu berkaitan dengan silaturahmi. Yang ketiga itu tentu tetangga. Kenapa ada hadis khusus tentang tetangga? Ini maaf, banyak orang dengan jirannya, dengan tetangganya nggak baikan. Kalau dia lewat di depan rumah tetangganya, ya nggak ada senyuman. Nah, jadi makanya ada hadis tabassamuka liwajhi akhika sadaqatun. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Minimal kalau kita nggak bisa kasih dia itu makanan, nggak kasih dia itu mungkin buah-buahan, minimal senyuman kita berikan. Tapi jangan tiap hari senyum terus ya. Ini bisa nanti dianggap orang salah sangka ya, salah perkiraan orang. Nah, jadi kalau kita senyum aja atau menutup bersalaman, salam tadi, assalamualaikum. Kita lihat budaya salam ini kalau di Arab luar biasa. Kalaupun nggak kenal, tetap ya assalamualaikum. Kadang kita lewat di depan rumah tetangga kita nggak ada salam-salaman lagi. Dia lewat begitu aja. Bahkan ada orang yang lebih parah lagi, maaf. Sengaja menutup jalan, ya, mempersempit gang itu, sehingga sulit orang untuk lewat ke rumahnya. Ini bahaya sekali. Nah, jadi gang itu, jalan itu milik umum, tapi akhirnya dia menganggap itu jalan milik pribadi, sehingga dia pagar dan lain sebagainya. Ini bahaya sekali. Orang yang menghalangi, menyakiti orang lain, itu nanti Allah akan memberikan ganjaran yang berat kepada dia. Ini bagaimana kita merasa baik dengan tetangga kita, sehingga dengan apa? Kalau ada makanan yang kita masak, dalam sebuah hadis disebutkan, ya, idza tabaktum ya al-laham fa'akthir ma'aha wa'ahid li jiranik. Kata Rasul, kalau seandainya kamu itu masak kuah atau masak gulai di rumahmu, maka perbanyakkanlah kuahnya. Nah, ini kuahnya perbanyak dan kasih itu kepada tetanggamu. Kita masak sop di rumah, baunya itu sampai ke tetangga kita, luar biasa. Anak-anak mereka berpikir, mak, nanti insya Allah siang ini akan ada diantarkan makanan, karena baunya sudah sampai ke rumah kita. Kita nggak ngantarin ke rumah dia. Nah, ini kecewa hati-hati mereka, dan banyak orang yang merasa tersakiti dengan kita. Minimal kata Rasul apa? Banyakkan kuahnya. Nah, tapi jangan kuah aja kita kasih ya. Nah, daging juga
Minimal ada sayur-sayur juga yang kita masukkan ke dalamnya, kasih ke tetangga kita, bagi, subhanallah. Kadang begini, ada konsep kita kalau udah berlebih, nah itu baru kita antar. Nah, kalau nggak kita makan lagi, baru kita antar. Jangan. Untuk kita kasih dan bagi kepada mereka. Dan ini akhlak yang terpuji yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Akhlak yang keempat yang menjadi sebagai pegangan hidup buat kita agar kita memiliki sifat terpuji, yaitu kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Ini tamu. Akhlak dengan tamu ini luar biasa. Tamu itu siapa? Tamu adalah orang yang berkunjung datang ke rumah kita. Yang dia, ya mungkin ada saudara kita dari kampung, sengaja dia datang ke perkotaan, mungkin kita tinggal di kota, dia ingin menginap di rumah kita. Dia mau menginap sehari, 2 hari, dua malam dengan kita. Maka kita harus lapang dada untuk menerimanya. Jangan nanti ketika ditelepon, "Bang, saya mau ke Banda Aceh ini. Ya, saya mau numpang di rumah abang. Untuk saya beberapa saat." Udah gelisah hati kita, ada macam-macam pikiran kita. Jangan, terima saja, ya. Dan tentu dengan tetangga ini, ya, maaf, dengan tamu ini, tamu kita yang datang itu siapa sih? Sahabat kita atau saudara-saudara kita itu. Maka kalau dia datang, sambut dengan senyuman. Nah, ini banyak kadang kalau udah bertamu orang ke rumah kita, jadi kita pasang wajah yang menakutkan sehingga orang pun waktu duduk nggak enak dia, nggak nyaman. Nah, coba kita balik. Kalau kita datang ke rumah orang yang menerima dalam rumah itu, dia nggak tersenyum dengan kita, kita pun tidak asyik, ya, dan tidak leluasa hadir ke rumah itu. Walaupun terkadang makanan itu dihidangkan dengan makanan yang enak-enak, super lezat misalnya. Nah, tapi orang yang menyambut itu bukan dengan senyuman, tapi ini tentu akan menyakiti kita selaku tamu. Nah, dan ini bagaimana kita upayakan, kita kasih makanan, hidangan kepada mereka, lalu juga kita tersenyum dengan senyuman yang baik. Dan kita persiapkan kamar, kita persiapkan peralatan-peralatan yang lain untuk memuliakannya. Ada hadis sahih yang sangat luar biasa. Ada salah seorang sahabat Nabi, waktu itu ada kedatangan tamu. Jadi kebetulan waktu Nabi pulang ke rumahnya, dia bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apa yang ada dalam rumah kita?" Maka Aisyah mengatakan, "Nggak ada, kecuali hanya air, wahai Rasul." Maka kemudian Nabi Muhammad SAW itu pergi ke depan para sahabat dalam masjid. Dia mengumumkan, "Wahai sahabatku, saya punya tamu. Ada nggak di antara kalian ini yang bersedia untuk menjamu tamu saya?" Maka tunjuk tangan salah seorang sahabat, "Wahai Rasul, saya bersedia, wahai Rasul, untuk menjamu tamu engkau, wahai Rasul SAW." Maka kemudian tamu ini pergilah dengan sahabat ini ke rumahnya. Ternyata sampai di rumah, ya, ketika sahabat ini bertanya kepada istrinya, "Apa ada makanan di rumah?" Maka kata istrinya, "Enggak ada, Bang," katanya. "Yang ada itu hanya makanan bayi saja, untuk bayi kita. Cukup hanya untuk bayi kita." "Enggak apa-apa, siapkan makanan itu." Luar biasa, siapkan makanan itu. Maka kemudian tamu ini dipersilakan masuk, disiapkan tempat tidur. Dan ketika datang waktu makan, maka tamu ini disuruh duduk. Dan apa yang terjadi di situ? Yang luar biasa apa yang terjadi? Ketika makan terjadi, mau makan, maka dihidangkan makan itu kepada tamu, lampu dimatikan. Tamunya makan, dan orang yang berdua tadi pura-pura makan, pura-pura mengunyah. Luar biasa, pura-pura mengunyah, ya, untuk menghormati tamunya. Tapi syaratnya sebelumnya lampu telah dimatikan, hanya untuk menggembirakan tamunya. Kemudian keesokan harinya,
Ya, apa kata Rasul kepada sahabat ini? Allah tadi malam senyum melihat perilaku kalian berdua. Ternyata dinilai oleh Allah. Allah senyum melihat perilaku kalian berdua karena kalian mematikan lampu untuk saudara kalian yang sedang makan, sementara kalian hanya pura-pura makan. Ini luar biasa. Inilah hakikat memuliakan tamu. Itu akhlak yang terpuji. Kalau kita bertamu ke rumah orang, tentu kalau orang rumah memberikan pelayanan yang baik, memberikan makanan dan hidangan kepada kita, tentu juga ada kesan-kesan yang baik yang kita akan bawa pulang kemanapun kita berada. Namun kalau seandainya kita tidak dimuliakan dan tidak dihiraukan dalam rumah tersebut, maka kita juga ada perasaan yang tidak enak. Maka oleh karena itu, pemirsa Inspirasi Kalbu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sia-siakan tamu kita. Tamu itu membawa rezeki. Kalau dia datang kepada kita, maka kita berikan apa yang kita miliki, apa yang kita sanggup. Insya Allah, Allah akan memberikan bantuan rezeki buat kita bersama, dan itu akan menjadi sebuah nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ada 4 akhlak Rasul yang mulia yang kita harus contoh tadi. 4 akhlak tadi, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang berakhlak. Ya, baik itu kita memuliakan tetangga kita, memuliakan tamu kita, menyambung silaturahim, dan juga menjaga lisan kita. Kalau ini kita jaga, insya Allah kita akan masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad itu memiliki akhlak terpuji, akhlak yang mulia. Tentu almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan Allah kumpulkan bersama orang yang dia cintai. Kita cinta kepada Nabi karena akhlaknya terpuji, contoh akhlaknya, ikuti akhlak Nabi, insya Allah kita akan bersama dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon kami diberi maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.